Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi dan rasul kecuali mengajak kaumnya untuk bertauhid. Maka siapapun kita, apapun profesi kita, wajib kita untuk belajar tentang tauhid ini. Bahkan tidak sah keislaman seseorang kalau dia tidak bertauhid. Makanya Abu Thalib, paman Nabi SAW, antum tahu kisahnya. Berbagai macam kebajikan dia lakukan. Mulai dari Nabi SAW dikejar-kejar orang kafir Quraisy, bahkan disemberakan. Siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati akan diberikan upah, diberikan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Abu Thalib yang datang di jalanan sambil berteriak-teriak, berani kalian menyentuh Muhammad, langkai dulu nyawaku. Pada waktu kaum muslimin diboikot, tidak boleh bertransaksi jual beli dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, Abu Thalib yang mengeluarkan hartanya untuk belanja kaum muslimin. Bahkan dalam perjuangan dakwah Nabi SAW, Abu Thalib senantiasa menaungi dan mengawasi Rasulullah SAW. Tapi dia tidak bertauhid. Pada waktu detik-detik dia mau meninggal, Nabi SAW datang dan dengan sedih, karena ini adalah terakhir bahwa dia akan segera berpulang, dia segera akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tapi belum bertauhid. Makanya kata Nabi SAW, "Ya ammi, qul la ilaha illallah uhajjuka bika fillah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah biar aku ada hujjah, ada alasan di Allah Subhanahu wa taala Anda telah bertauhid. Tapi ternyata ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan teman-teman kafir lainnya mengatakan, "Atakfuru bimillati abina ya Abu Thalib?" Engkau akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan nenek moyang kita, wahai Abu Thalib? "Aja'alal alihatu ilaha wahidah?" Engkau akan jadikan Tuhan-Tuhan ini menjadi satu? Abu Thalib tidak bersyahadat sampai dia pun menghembuskan napas terakhir. Nabi SAW menangis, bukan karena apa-apa, karena sedih pamannya tidak bersyahadat, pamannya tidak bertauhid. Maka Nabi SAW spontan mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna lak." Demi Allah, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat, "Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana dza qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah meskipun itu kerabatnya. Nah, sehingga menjadi hukum bagi kita, tidak boleh orang Islam berdoa untuk orang kafir memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, padahal dia bukan muslim. Tidak boleh, haram. Nabi SAW saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat, "Makana lin nabi walladzina amanu." Tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, minta ampun kepada Allah bagi orang musyrik, walau kana dzu qurba, meskipun itu kerabatnya. Nah, kalau kita cinta kepada kerabat kita, ajak mereka untuk masuk, ajak mereka untuk bertauhid. Apa itu tauhid? Bisa dibuka nanti di rumah di surah Az-Zariyat ayat 56. Ini ya asal pembahasan kita tentang tauhid. Ya, surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Masyhur ayat ini, mungkin semua sudah hafal. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Hei manusia, hei jin, kalian ini telah kuciptakan hanya tujuannya satu, untuk beribadah kepadaku." Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan tauhid. Makanya tauhid itu, ya kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, ya kitab yang saya jadikan rujukan utama adalah Kitabut Tauhid fi Syarah Al-Mulakhas fi Syarah Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ya, kitab yang cuman ringkasan saja,
yang nanti ada kitab-kitab syarahnya cukup panjang, tapi ini ya biarkan kita jadikan sebagai rujukan, sebagai bahan kajian kita ya untuk kajian rutin insyaallah setiap malam Senin atau malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Nah, tauhid artinya atau diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya, wahada artinya mengesakan, menjadikan satu. Makanya secara syar'i tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah menjadikan seluruh bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Itu tauhid. Makanya Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan kalian wahai jin, wahai manusia, kecuali beribadah hanya kepadaku. Maka tidak boleh ada orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita jelaskan. Doa termasuk ibadah. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala enggak boleh dia meminta-minta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kuburan orang soleh. Misalkan Wali Songo, orang soleh. Datang ke sana bukan berdoa kepada mereka, berdoa untuk mereka. Nah, ini yang kadang-kadang kita keliru. Ada orang yang datang kepada kuburan Wali Songo, wahai Sunan Ampel, umurku sudah 37 tahun belum dapat pasangan, mudahkan saya untuk mendapatkan. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena doa ini adalah ibadah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti ku beri. Nah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Doa termasuk ibadah. Tawakal ibadah. Maka tidak boleh orang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan doa. Kalau turun dari rumah baca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang masih pakai jimat. Sebagian orang pakai benda-benda keramat, pakai benda-benda pusaka yang dia bertawakal kepada benda tersebut. Kalau cuma orang tiup-tiup pakai ini tidak mampan. Padahal tauhid adalah bertentangan dengan ini. Nah, dimaksud dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari, tidak usah pakai untuk siram-siram, ya. Tidak usah pakai tulisan-tulisan yang diyakini bisa mendatangkan berkah, yang diyakini bisa mendatangkan keuntungan. Tidak usah pakai seperti ini. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya tauhid, ya, supaya kita ya tidak salah paham tentang masalah tauhid ini. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembah kepadaku. Liya'budun, kata para ulama, at-tadallulu wal khudu', menundukkan dan segala bentuk ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kekuatan yang ada di muka bumi ini, apapun yang hebat di muka bumi ini, tidak boleh kita tunduk kepada kehebatan-kehebatan tersebut melebihi ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul mereka mengajak kepada tauhid ini. Ya, seperti bisa kita lihat nanti di surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala,
aku tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum wahai Muhammad illa nuhiya ilaihi, kecuali aku wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, sembahlah aku. Seluruh nabi, baik itu Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Isa, seluruh nabi dan rasul semua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua rasul yang telah kuutus sebelum wahai Muhammad, semuanya kuwahyukan untuk mengajak kaumnya hanya menyembah kepada aku, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat di surah Al-Anbiya ayat 25. Bisa juga dilihat nanti dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus setiap umat itu dan rasul. Dakwah ajakan mereka, an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Ya, jelas An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, setiap umat Allah kirimkan rasul. Setiap umat Allah kirimkan rasul. Untuk apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Apa itu taghut? Ya, kata para ulama, taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah, fa huwa taghut. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia rida dengan sembahan itu, maka dia taghut. Ya. Semua yang disembah selain Allah dan yang disembah ini reda dengan sesembahan itu, maka dia taghut. Emang ada yang tidak reda? Ada yang tidak reda, Pak. Seperti Wali Songo. Wali Songo itu orang soleh. Mereka para ulama. Orang-orang yang menyembah-nyembah mereka zaman kita sekarang. Andai mereka masih hidup, mereka kan tidak reda dengan kesembahan itu. Karena sesembahan-sesembahan tersebut adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang terang baca hari-hari. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka taghut ini semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dia ridha. Maka para bos-bos, para petinggi-petinggi yang disembah-sembah oleh bawahan-bawahannya dan mereka ridha dengan sembahan-sembahan tersebut, maka ini disebut juga dengan taghut. Maka ayat ini An-Nahl 36 kata para ulama, anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahwasanya dakwah mengajak kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut nabi dan rasul. Jadi para ustaz, para ulama, para kiai, para mubalik, pengikut-pengikut nabi dan rasul ini semuanya harus berdakwah, mengajak orang kepada tauhid dan mencegah orang berbuat syirik. Ini adalah keterangan dari ayat An-Nahl 36 yang kami sebutkan tadi. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah mengutus setiap umat ada rasulnya, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkan taghut. Maka seluruh nabi dan rasul mengajak untuk menyembah Allah. Dan seluruh nabi dan rasul melarang dan mencegah orang berbuat kesyirikan, orang menyembah taghut. Maka seluruh orang yang mengklaim sebagai pengikut nabi dan rasul wajib bagi dia untuk mengajak orang-orang yang didakwai untuk bertauhid kepada Allah, dan wajib bagi dia untuk mencegah dan melarang orang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, anna al-hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wa nahya syirk. Bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabi dan rasul ini, tujuan pertama dan utamanya adalah bagaimana supaya mereka mengajak
kaum ini kepada tauhid dan mencegah orang berbuat kepada kesyirikan. Insyaallah nanti akan kita berikan contoh-contoh tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Ini yang dicegah, ini yang diberantas, ini yang dilarang oleh Nabi dan Rasul dahulu. Yang kedua, kata para ulama, anna dinal anbiya'i wahid, huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki syirk. Bahwa agama seluruh Nabi dan Rasul itu satu, yaitu ikhlasul ibadah lillah. Seluruh Nabi dan Rasul agamanya satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarki syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Itu agama seluruh Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Semua agama Nabi dan Rasul satu, kata para ulama. Ikhlasul ibadati lillah wa tarki syirk, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Wa in ikhtalafu syara'iyahum, meskipun kata para ulama syariat-syariat mereka berbeda, tapi tauhidnya sama. Jadi salat misalkan, apakah agama Yahudi ada salatnya? Ada. Apakah agama Nasrani ada salatnya? Ada. Cuman salat mereka beda dengan salat kita, itu namanya syariat berbeda. Apakah mereka ada puasa? Ada. Yahudi ada puasa, Nasrani ada puasa, Islam juga ada puasa, tapi beda puasa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam juga diwajibkan puasa, tapi syariatnya berbeda. Tapi perkara tauhid sama, sama, yaitu ikhlasul ibadati lillah wa tarki syirk, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu puasa hanya kepada Allah, baik itu salat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedekah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk syirik kalau ada orang puasa hanya untuk mendapatkan tenaga dalam. Karena ada perguruan ini nih, ngajak orang untuk ikut perguruan tersebut supaya bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air, bisa kebal kalau dipotong-potong nggak luka. Amalannya apa? Puasa 40 hari. Orang awam, itu ajaran bagus kan puasa. Nah, secara zahir memang bagus puasa, tapi ingat, dia berpuasa bukan karena Allah. Ya. Makanya dalam niat itu lillahi ta'ala. Yang melafazkan niat misalkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tetap lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tetap lillahi ta'ala. Tapi orang puasa untuk mendapatkan tenaga dalam bukan lillahi ta'ala. Dia berpuasa supaya bisa terbang di atas udara. Dia berpuasa supaya bisa berjalan di atas air. Dia berpuasa supaya kebal tidak akan dimakan oleh benda-benda tajam misalkan. Nah, disinilah perbedaan orang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan orang beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama beribadah, tapi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak. Kemudian kata para ulama ayat ini, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimma la yakhluq. Bahwasanya Khalik, pencipta, yang berhak untuk padanya kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh fasilitas nikmat yang diberikan kepada kita. Harusnya terima kasih kita, ibadah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadah. Penciptalah yang berhak untuk mendapatkan ibadah ini.
Bisa juga nanti dilihat pendalilan kita tentang tauhid ini, ya penting untuk belajar tauhid. Bisa nanti dilihat di surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah menetapkan jangan coba-coba kalian beribadah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Sudah, ya kalau ibaratnya seorang hakim sudah diketuk palu. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Enggak boleh lagi ada negosiasi. Wa qada rabbuka, Tuhanmu telah memutuskan alla ta'budu illa iyyah. Jangan coba-coba kalian beribadah kecuali kepadanya. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan tauhid. Maka orang yang beribadah, solat bukan karena Allah, orang berdoa bukan kepada Allah, orang bertawakal bukan kepada Allah, orang bersedekah bukan karena Allah. Ini semuanya tidak bertauhid. Juga bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 59. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan lagi tentang masalah pentingnya tauhid ini. Dan dia adalah dakwah seluruh nabi dan rasul. Dan orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul wajib untuk mengajak kepada tauhid ini. Bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 59, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilah, tidak ada sembahan lain ghairuh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil-dalil yang cukup kuat, ya, yang kami kutip semuanya dalam Al-Qur'an, ya, belum hadis-hadis Nabi, belum ijma' para ulama, ya. Ini dalil-dalil dalam Al-Qur'an sudah sekian banyak yang kami sebutkan untuk menguatkan kepada kita penting belajar tauhid ini. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul, dan seluruh pengikut nabi dan rasul kecuali berdakwah untuk mengajak manusia kepada tauhid dan mengecam, melarang mereka terjerumus kepada kesyirikan. Nah, kita mau menjadi seorang pengikut nabi, mau menjadi seorang pengikut para rasul. Dan saya sudah sebutkan tadi, tidak ada nabi dan rasul, semua dari Rasul. Rasul yang pertama Nabiullah Nuh alaihissalam. Dari Nabiullah Nuh alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, semua mengajak kepada tauhid. Semua mengajak kepada menjadi pegangan, ya, kita sebagai hujjah kita. Kalau ada orang yang bertanya kenapa harus bertauhid, ya, kenapa kita harus menyembah kepada Allah, ini semua jawaban kita ayat-ayat tadi. Tambah satu lagi bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan coba-coba kalian menyekutukannya. Artinya, jangan coba-coba kalian mendatangkan tandingan-tandingan semisal dengan Allah. Jangan. Itu namanya syirik. Ya, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan, jangan mendatangkan tandingan-tandingan. Kita selesaikan dulu mereka sholat.
Baik. Karena waktu kita sempit, ya, kita lanjutkan saja. Jadi ayat ini An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah satu-satunya, jangan pernah mendatangkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, pertama, wujubu ifradullahi bil ibadah. Wajib bagi setiap hamba, wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap manusia, apapun dia, ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya untuk beribadah padanya. Li'anna Allah amara bidzalika awalan, karena ini yang pertama kali yang Allah perintahkan. Yang kedua, tahrimu syirk, haram hukumnya menyekutukan Allah. Li'anna Allah naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Fahuwa asyaddul muharramat, ini pengharaman nomor satu. Jadi yang haram ini kan banyak. Riba haram, berzina haram, minum khamar haram, dan yang lain-lain. Tapi haram yang nomor satu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Yang ketiga kata para ulama, syarat sahnya ibadah kita adalah meninggalkan kesyirikan. Artinya, seseorang yang rajin sholat, seseorang yang rajin puasa, seseorang yang rajin bersedekah, seseorang yang rajin membantu orang, meringankan kesulitan-kesulitan orang, ini semuanya ibadah. Tapi kalau dia terjerumus kepada kesyirikan, ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena ijtinabu syirki syartun fi sihhatil ibadah. Meninggalkan kesyirikan itu syarat diterimanya ibadah. Abu Thalib tadi, ibadah luar biasa, membantu perjuangan dakwah. Yang beliau bantu bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW yang dia bantu. Di waktu kaum muslim diboikot, tidak boleh bertransaksi jual beli antara muslim dan kafir pada waktu itu. Sampai-sampai kaum muslimin tidak makan daun-daun korma, tinggal makan pelapa-pelapa korma karena kelaparan. Nabi SAW perutnya diikat dengan kain yang diganjal dengan 3 buah batu, saking laparnya tidak ada makanan. Abu Thalib yang datang memberikan bantuan makanan kepada mereka. Ibadah yang besar, tapi karena dia masih terjerumus kepada kesyirikan, ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna nar akhaffa an yadkhulu ammi Abi Thalib." Neraka yang paling ringan adalah neraka yang ditempati oleh pamanku Abu Thalib kalau dia berdiri mendidih otaknya. Ya, ini ya. Jadi syarat diterimanya ibadah kita Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita sudah meninggalkan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirk. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara beribadah kepadanya dan meninggalkan kesyirikan, kata para ulama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Tidak boleh cuma menyembah kepada Allah kemudian berbuat syirik, enggak boleh. Harus dua-dua ini. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya sama sekali. Maka orang yang masih berinteraksi dengan kesyirikan, baik itu datang kepada dukun, baik itu datang kepada tukang ramal, dia rajin puasa, dia rajin ibadah, dia rajin taklim, rajin pergi haji, rajin umroh, tidak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena dia masih terjerumus kepada kesyirikan. Ini bahayanya ya tentang masalah syirik ini Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, anna syirka haramun qaliluhu wa katsiruhu, kata para ulama. Syirik ini hukumnya haram, qat'i, baik sedikit ataupun banyak. Kabiruhu wa sagiruhu, baik besar ataupun kecil, semuanya haram. Lianna kalimata syai'an nakirah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukannya sama sekali. Kata-kata syai'an ini dalam bahasa Arab adalah bentuknya nakirah. Nakirah artinya besar, sedikit, banyak, sedikit, besar, kecil, semua nakirah. Ya, umum.
Ya, sama dengan kata-kata insan. Ya. Insan. Insan adalah manusia. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, masuk semuanya insan. Ya, gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau sudah dipakai dengan alif dan lam, al-insan, dia menjadi ma'rifah, orang tertentu. Tapi kalau dia dipasang dengan kalimat nakirah, insan, semua manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kalimat syai'a. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali kalian menyekutukannya. Jangan sekali-kali menyekutukannya, ini nakirah. Maka kecil apapun perbuatan syirik tetap haram. Sedikit apapun perbuatan syirik tetap haram. Yang kelima, ayat ini kata para ulama, annahu la yajuzu an yusyrika ma'allahi ahadun fil ibadah. Siapapun kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. La malakun muqarrabun, baik itu malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang ibadahi malaikat itu berserta Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini, ya. Malaikat Jibril misalkan, antum menyembah kepada malaikat Jibril atau antum berdoa kepada malaikat, enggak boleh. Tetap syirik. Wala nabiyyun mursal. Begitu juga nabi yang diutus tidak boleh berdoa kepada nabi. Makanya kalimat sumpah itu dalam tauhid, kalau orang belajar bahasa Arab ada namanya huruful qasam. Ya, huruf dipakai bersumpah. Al-waw wal ba'u wat ta'. Ya, wallahi wabillahi watallahi. Jadi kalau orang bersumpah itu hanya kepada Allah, demi Allah. Tidak boleh demi Rasulullah. Musyrik itu. Ya, kan ada orang yang bersumpah begitu. Ya, biasanya kalau orang mau menikah di beat dulu. Demi Allah dan demi Rasul. Tidak boleh demi Rasul. Ya. Karena sumpah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka aw kafar." Siapa bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah musyrik atau telah kafir. Dia tidak main-main tentang masalah sumpah ini. Nah, di sini kata para ulama, la yajuzu an yusyraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Tidak boleh kita mengadakan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik itu nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita beribadah kepada mereka sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Wala salihun minal anbiya. Begitu juga nabi-nabi yang paling saleh, tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Wala sanam. Begitu juga berhala ataupun patung, enggak boleh kita beribadah kepada mereka. Lianna kalimat syai'an 'ammatun, karena kalimat syai'an ini umum, ya. Tidak boleh, ya, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu orang saleh. Ya, termasuk yang saya bilang tadi, ya. Wali Songo. Ya, kalau kita di Manado ada misalkan Imam Bonjol, ada siapa yang di Tondano sana? Tomon? Kiai Mojo, orang-orang soleh. Jangan kita membuat ritual-ritual ibadah kepada mereka yang bukan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berkunjung ke sana? Boleh. Diperintahkan kita untuk berziarah kubur. Tapi untuk mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Yang keliru adalah kita berdoa kepada mereka. Wahai Kiai Mojo, saya mau buka usaha. Mudahkan untuk supaya meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang dilarang. Tapi kita datang, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad.
Allahumma naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Seterusnya. Itu yang disyariatkan. Kita mintakan ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kita meminta-minta kepada dia. Nah, surah Al-Anbiya ayat 36 ini pegangan yang paling kuat buat kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan coba-coba kalian mengadakan sekutu baginya meskipun ya kecil. Nah, satu lagi hadis yang ingin saya sebutkan kepada antum, itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Satu lagi saya ingin sebutkan sebagai penutup, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi SAW ala himarin. Suatu ketika aku naik keledai bersama-sama dengan Nabi. Ini menandakan bahwa Nabi SAW itu sangat sayang kepada sahabat-sahabat, termasuk Mu'adz. Dibonceng. Jadi antum membonceng ustadz itu kemuliaan. Ya. Mu'adz naik satu keledai dengan Nabi. Ini hadisnya. Ya. Faqala li, karena satu kendaraan, maka berbicara lebih leluasa. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi alal ibad? Engkau tahu apa haknya Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi SAW, haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Haknya hamba, haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba itu bahwa Allah harus disembah. Itu hak Allah. Dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dan bagi hamba yang telah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Haknya Allah, haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, maka dia tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab sedikit pun. Artinya apa? Orang yang bertauhid benar pasti tidak akan disiksa oleh Allah. Ini hadisnya. Makanya kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirukan nas? Afala ubashirun nas? Wahai Rasul, tidakkah ku kabarkan hadis ini kepada orang-orang berita gembira, siapa yang bertauhid tidak akan disiksa oleh Allah? Nabi bilang apa? La tubashirhum fayattakilu. Jangan, karena kalau sudah kau sebarkan ini, nanti orang sudah bersandar di situ saja. Pokoknya yang penting kita sudah menyekutukan Allah, tidak usah perbanyak ibadah, sudah cukup itu. Nanti orang begitu nanti prinsipnya. Ya, makanya hadis ini tidak disuruh oleh Nabi untuk ditebarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Bukan berarti tidak disampaikan, tapi jangan berdakwah hanya kepada hadis ini. Ya, gitu. Nah, subhanallah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sekali lagi nanti akan saya lengkapi penjelasannya insyaallah pertemuan yang akan datang. Nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan orang yang bertauhid, dan tauhid itu dapat menghapuskan seluruh dosa. Ya, nanti antum akan hadir insyaallah, ajak istri, ajak anak-anak, ajak keluarga, ajak orang yang antum cintai supaya kita bertauhid. Subhanallah, antum lihat ini Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW berikan wasiat yang luar biasa. Wahai Mu'adz, orang yang telah menyerahkan hak-hak Allah. Hak Allah itu adalah kita sembah kepadanya dan kita tidak menyekutukannya. Orang yang telah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, haknya dia kepada Allah, dia tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang tidak mau dapat siksa, perbaiki tauhid. Ya, itu maksudnya. Perbaiki tauhid. Jangan campur-campur dengan kesyirikan. Makanya ini menjadi kajian yang besar, ya. Kenapa tauhid ini menjadi kitab yang berjilid-jilid? Karena memang pembahasannya sangat unik. Mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan kajian ini. Sekali lagi, mari kita ramaikan untuk malam Senin, ya, dengan kajian tauhid lebih khusus. Kalau malam Jumat biasanya umum tafsir,
Ya, untuk tauhid ini khusus dia membahas tentang masalah tauhid. Mudah-mudahan ya kita semakin meramaikan ya majelis taklim kita ini, ajak keluarga kita supaya dia bertauhid, karena beda bapak yang menyampaikan, ibu yang menyampaikan kalau dia dengar langsung. Dan sebagai penutup, kalau ada hal-hal yang mengganjal, yang kurang kita pahami atau kurang masuk di hati kita, kurang kita mengerti, nanti tulis, lalu diberikan ke kami, insya Allah kami akan jawab. Sebelum kami mulai ceramah, kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan hari ini saya akan jawab, insya Allah pekan yang akan datang. Begitu seterusnya. Kenapa? Supaya waktu kita termaksimalkan. Kalau saya berikan kesempatan untuk bertanya, ini bertanya, nanti waktu sholat akan lewat di kita. Dan ini Masjid Raya sebagai corong Sulawesi Utara, saya tidak mau mengganggu waktu sholat ini ya dengan kajian ini, insyaallah. Saya kira itu. Syukran, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar informasi juga, insyaallah habis Isya kita ada pelajaran Quran. Durasi waktu setengah jam. Bagi Bapak Ibu, bagi Bapak-bapak yang mau belajar, boleh nanti bergabung ya, setengah jam saja. Habis Isya kita akan duduk belajar Quran. Yang belum bisa baca Quran akan kita buatkan kelompok khusus ya, belajar baca Quran. Yang sudah bisa baca tapi masih belum lancar, masih terbata-bata, kita akan buatkan kelompok. Yang sudah bagus bacaannya, kita akan buatkan kelompok untuk menghafal Quran. Jadi kalau ada bapak-bapak ya, ibu-ibu yang pingin dengan program ini, setengah jam saja waktunya ya, habis Isya insyaallah. Syukran, terima kasih.